Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. This afternoon, our group will present the result of our discussion about word, morphem, and how to distinguish them. But before that, I will introduce our group member. My name is Siti Rikadia Isyarah and my partner is Nadifatul Angel Eka Putri and Roisul Umam. Okay guys, just go to the material. The first material, I will explain about word. Word atau kata. Definition of word. Word is the smallest element of language that can stand alone and have a meaning. Jadi, kata merupakan unsur terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti. Kata adalah satu elemen bermakna yang berbeda dari ucapan dan tulisan yang digunakan dengan yang lain untuk dibentuk dan biasanya ditampilkan dengan spasi di kedua sisinya saat ditulis ataupun dicetak. In other words, the word is a collection of alphabets A to Z that form a certain meaning or meaning. Dengan kata lain, kata adalah kumpulan abjad dari A sampai Z yang membentuk suatu arti atau makna tertentu. For example, dogs, pen, book, table, and more. Okay, next. Word atau kata juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri. The characteristic of word are consists of several letters, has meaning, has a certain function in grammar, can be formed into phrase, clause, or sentence when combined with other words. Nah, jadi kata memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari beberapa huruf, memiliki makna, memiliki fungsi tertentu dalam tata bahasa, dan juga dapat dibentuk menjadi frasa, klausa, atau kalimat apabila digabungkan dengan kata yang lain. Types of word atau jenis-jenis kata meliputi yang pertama noun atau kata benda, for example pen, table, teacher. Yang kedua ada adjective atau kata sifat, for example good, big, red, well. Yang ketiga ada adverb atau kata keterangan, for example quickly, badly. Yang keempat ada verb atau kata kerja, for example do, sing, have. Yang kelima ada connectives atau nama lain dari conjunction atau kata hubung, for example and, but, when. Yang keenam ada pronoun atau kata ganti, for example I, you, they, he, she, some. Yang ketujuh ada preposition atau kata depan, for example to, at, after, on. Yang ke-8 ada determiner atau kata sandang, for example the, to, many. Yang ke-9 ada modal verb atau kata kerja modal, for example sold, would, can, could. Nah, materi selanjutnya yang saya akan bawakan yaitu mengenai definition of morphem atau pengertian dari morphem. Morphem is the smallest grammatical unit that has meaning. Jadi morphem adalah gramatikal terkecil yang memiliki makna. Kita ibaratkan saja seperti sebuah lingkaran. Nah, lingkaran tersebut disebut dengan sentence. Di dalam sentence, terdapat lingkaran yang lebih kecil yang disebut dengan klausa. Di dalam klausa, terdapat lingkaran yang lebih kecil lagi yang disebut dengan frasa. Di dalam frasa, terdapat word atau kata. Dan lingkaran yang paling kecil adalah morphem itu sendiri. Morphem cannot be divided into smaller form of language which can or cannot stand alone. Jadi, morphem itu sudah tidak bisa dibagi lagi, dan morphem mungkin atau tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Seperti kata it, dia adalah morfem yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan morfem yang tidak bisa berdiri sendiri itu seperti imbuhan ing. Ing tanpa kata lain tidak memiliki arti. Tetapi jika ditambah dengan it dan menjadi eating, dia memiliki arti yang artinya memakan. Karakteristik dari morfem. Yang pertama, morphem is a word or a part of a word that has meaning. Nah, maksudnya adalah morphem adalah kata atau bagian dari kata yang memiliki makna. Karakteristik yang kedua, morphem it cannot be divided into smaller meaningful segment without changing its meaning or leaving a meaningless reminder.
Morfem itu sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Karakteristik yang terakhir dari morfem has relatively the same stable meaning in different verbal environment. Morfem itu satu kata tetapi memiliki banyak makna berbeda sesuai penggunaannya. Next, type of morphem atau jenis-jenis dari morfem. Morfem itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, free morphem atau morfem bebas, dan yang kedua, bound morphem atau morfem terikat. Free morphem adalah morfem yang bisa berdiri sendiri tanpa ikatan dengan morfem lainnya. Morfem ini dibagi menjadi dua, yaitu lexical morphem dan functional morphem. For example, cook, learn, eat, wake, and etc. Morfem yang selanjutnya yaitu bound morphem atau morfem terikat. Morfem ini adalah kebalikan dari free morphem. Jika free morphem dia bisa berdiri sendiri, nah kalau yang ini dia harus memiliki ikatan dengan morfem lainnya. Morfem ini juga dibagi menjadi dua, yaitu derivational morphem dan inflectional morphem. Contohnya seperti kata unhappy. An itu sendiri tidak memiliki makna, tetapi jika an ditambah dengan happy, ia memiliki makna, yaitu unhappy yang artinya tidak bahagiaan. Difference of word and morphem. Perbedaan kata dan morfem. Number 1, a morphem is the smallest meaningful part of a word. Morfem adalah bagian makna terkecil dari sebuah kata. Number 2, a word is a separate meaningful unit which can be used to form sentence. Kata adalah unit makna yang terpisah yang dapat digunakan untuk membentuk kalimat. Number 3, the main difference is that while a word can stand alone, a morphem may or may not be able to stand alone. Adapun perbedaan utama bahwa sebuah kata dapat berdiri sendiri dan sebuah morfem mungkin tidak dapat berdiri sendiri. Materi terakhir yaitu contoh kalimat dari morfem dan kata. Number 1, they are eating noodle at restaurant. Dalam kalimat tersebut terdapat 6 kata, yaitu they are eating noodle at an restaurant. Nah, kalimat ini terdapat kata eating. Eating itu terdiri satu kata, tetapi terdapat 2 morfem, yaitu eat dan imbuhan ing. Number 2, my brother plays futsal every evening. Dalam kalimat tersebut terdapat 6 kata, yaitu brother plays futsal every evening. Tetapi dalam kalimat tersebut terdapat 7 morfem, yaitu my brother plays futsal every evening. Jika kalimat ini terdapat kata plays itu terdiri dari satu kata, tetapi terdapat 2 morfem, yaitu play dan imbuhan s. Number 3, Ferry is cooking a meatball in the kitchen. Dalam kalimat tersebut terdapat 8 kata, yaitu Vera is cooking a meatball in the kitchen. Tetapi dalam kalimat tersebut terdapat 9 morfem, yaitu Vera is cooking a meatball in the kitchen. Nah, kenapa kalimat itu untuk 9 morfem? Karena terdapat kata cooking yang terdiri dari satu kata, tetapi terdapat 2 morfem, yaitu cook dan imbuhan dari imbuhan dan imbuhan ini.
Thank you for your attention. More or less sorry, this presentation of our group may be useful for all use. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.